يا عبادي الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana kepada orang-orang terdahulu sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang bertakwa. Kaum muslimin rahimakumullah, adapun tema kita pada Jumat yang mulia ini adalah tentang puasa orang-orang yang merugi dalam puasanya. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar." Ada orang yang berpuasa namun tidak ada yang ia peroleh dari puasanya melainkan hanya rasa lapar. Ada orang-orang yang qiyamul lail namun tidak ada yang ia dapatkan dari salat malam tersebut melainkan hanya lelah dalam bergadang. Kaum muslimin rahimakumullah, berpuasa adalah ibadah yang sangat mulia. Menjalankan ibadah puasa tentunya setiap kita mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang berpuasa disiapkan bagi mereka pintu rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berpuasa dijanjikan bagi mereka kebahagiaan ketika mereka berbuka, ketika mereka juga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan, yang Allah siapkan kepada orang-orang yang berpuasa. Namun bagaimana halnya bila puasa tersebut hanya sebatas rasa lapar, rasa haus, namun pahala yang dijanji-janjikan, pahala yang disiapkan oleh Allah tak kunjung kita dapatkan. Tentu ini adalah kondisi yang sangat merugikan. Tentu ini adalah puasa yang sangat merugikan pemiliknya. Maka oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, jauh-jauh hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita tentang adanya orang-orang yang berpuasa namun dari puasa itu tidak ada yang ia dapatkan kecuali rasa lapar, rasa haus, rasa lelah menahan dahaganya. Maka tentu kita bertanya, seperti apa puasa orang-orang tersebut sehingga ia tidak mendapatkan fadilah yang besar yang Allah janjikan dan siapkan bagi mereka. Dalam hadis yang lain, sebagai jawaban terhadap pertanyaan tersebut, hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada qaula az-zur wal 'amal bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, yang tidak bisa meninggalkan perbuatan dusta, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada perbuatannya yang meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan puasa orang-orang yang masih melakukan perbuatan-perbuatan tadi, melakukan perbuatan dusta, berucap dusta saat ia menjalankan ibadah puasa. Kemudian dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana shaumu yaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal fa in syatamahu ahadun falyaqul inni shaimun." Apabila hari itu kalian berpuasa, maka janganlah ia berkata-kata rafath, berkata-kata yang keji buruk. Jangan pula ia berteriak, mengangkat suaranya karena pertikaian di antara mereka, dan jangan pula ia melakukan perbuatan-perbuatan jahil yang menyakiti orang lain. Dan apabila ia dicela, ada orang yang mencelanya, yang menyulut emosinya, maka cukuplah ia membalas dengan mengatakan, "Aku sedang berpuasa." Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, hadis-hadis mulia ini sebagai bimbingan kepada kita untuk bagaimana kita menjalankan ibadah puasa agar puasa kita ini menjadi puasa yang sukses, puasa yang beruntung, yang dimana puasa itu mendatangkan pahala yang besar. Tidak sekedar hanya pandai menahan diri dari tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, namun perilaku-perilaku buruk, kemungkaran-kemungkaran yang biasa ia lakukan masih jalan terus. Sungguh ini adalah sebab-sebab hancurnya kebaikan, hancurnya pahala yang ada dalam ibadah puasa.
Maka oleh karena itu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa puasa ini tidak hanya menyuruh kita menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga dari hal-hal yang mungkar, dari kemaksiatan. Begitu besar efek dan akibat yang ditinggalkan oleh puasa apabila kita menjalankannya dengan cara yang benar. Dia tidak hanya menjadikan kita sebagai orang yang mampu meninggalkan makan dan minum, tetapi juga menjadikan kita orang yang mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan munkarat, meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, ia meninggalkan perbuatan zalim, sehingga dengan puasa itu kita pun bisa meraih pahala yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sayangkan, masih ada dan banyak di antara kita ketika berpuasa hanya fokus kepada menahan makan dan minum, namun kita lalai dari menjaga puasa kita dari perkara-perkara yang bisa merusak pahala tersebut. Kita merasa nyaman kalau sudah tidak makan dan minum, tetapi keburukan, kemungkaran, penipuan, menyakiti orang lain, menzalimi orang lain masih tetap dikerjakan. Tidak ubahnya hari puasanya dengan hari tidak puasa, kemaksiatan dan kemungkaran terus jalan. Sungguh yang demikian ini adalah orang-orang yang mampu berpuasa untuk tidak makan dan minum, namun ia tidak mampu untuk menghindarkan dirinya dari mungkarat, maka puasanya sah, namun pahala puasanya dianggap batal, tidak ia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jal untuk kita diberikan taufik, kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa ini, sehingga puasa kita tidak ada yang rusak, sebagaimana kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan taufik dan pertolongan agar kita juga bisa meraup pahala puasa kita dan terhindarkan dari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak pahala puasa tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima min al-ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdhalil mursalin habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah perkara penting yang mesti untuk kita sama-sama perhatikan, bagaimana agar ibadah puasa kita tidak hanya memberikan rasa lelah dan lapar, namun juga kita meraih pahala besar yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, dalam bulan Ramadan yang kita sering lewati, kita dapati justru sebagian orang condong kepada keburukan, condong kepada hal-hal yang bisa menyakiti orang lain, justru terjadi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan mereka mengadakan hal-hal untuk mengganggu kenyamanan orang lain. Di bulan Ramadan mereka membuat hal-hal yang untuk menyakiti orang lain. Di situ diadakannya suara-suara besar, di situ diadakannya mercon dan sebagainya. Acara-acara yang bisa menyampingkan, melalaikan orang-orang yang berpuasa. Sungguh ini adalah perbuatan yang sangat-sangat merugikan bagi para pemiliknya. Karena puasa ini sekali lagi adalah bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum, tetapi ia juga menyuruh kita, menuntut kita untuk kita menahan diri dari perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan zalim. Karena itu semua akan bisa merusak pahala dan kebaikan puasa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.